Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri Siti Nurhamidah, yang kedua Isna Jakiyah, yang ketiga Paroni Awaludin, yang keempat Samsul Arifin. Kami di sini akan membawakan sebuah podcast tentang kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Rupaidah Aslamiyah. Istilahnya gini, saya itu menjalani bagian dari ikhtiar saya ya, dengan ala wajarnya ya, bekerja, aktivitas, jualan, bahkan yang saya tempuh saat ini, saya itu mengejar berburu kepada orang. Dengan mengejar apa? Mengejar untuk menggugurkan kewajiban menafkahi keluarga, seperti itu, Bu. Namun di dalam proses perjalanan itu tarung pola pikir saya itu, yang saya alami ini, ditinggal ada kewajiban nafkah rohani anak istri, enggak ditinggal, perlu yang namanya untuk menafkahi juga di bidang jasmani, finansial, ekonomi. Ya, itulah yang saya sedang hadapi. Saya sedang tafakur dan menjalani ikhtiar saya untuk bisa mencukupi kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan dan dikriteriakan dalam urusan rumah tangga. Ya, terima kasih Pak Samsul. Namun sebelumnya saya mau bertanya, pekerjaan apa sebelumnya yang dilakoni oleh Bapak Samsul sehingga Bapak Samsul itu punya cerita yang bisa dikatakan begitu rumit? Ya, mengenai pekerjaan sebelumnya, kalau mengukur aktivitas dan mengikuti di lingkungan, ya potensi wilayah saya itu petani. Tapi bagi saya, pola pikir anak muda itu, saya menyiapkan dan saya itu mengupayakan itu tidak mengandalkan penghasilan dari tani, karena sifat hasil dari tani itu sistemnya musiman. Akhirnya saya ikhtiar berusaha buka warung yang untuk menopang keseharian. Nah, dari warung itu, usaha warung itu juga terlalu terkekang, yang akhirnya itu saya harus saya mencari dongkrakan ini untuk mendongkrak untuk talangan-talangan atau penambahan pendapatan, sehingga saya bergegas ya bagaimana cara yang penting enggak sampai meninggalkan aktivitas kegiatan yang sudah saya jalani, yang sedang saya laksanakan, jenjang pendidikan sekolah ya juga tidak jauh ketika mau berkunjung ke keluarga. Akhirnya inilah jalinan yang baru ini saya jalani di minggu-minggu. Tuh cerita saya. Oh iya, jadi seperti itu. Padahal menurut saya, karena itu Pak Samsul itu kan dulu udah berpotensi yang pertama dalam bidang pertanian. Cuman mungkin pikiran Pak Samsul belum luas, belum bersabar dengan hasil yang didapat. Yang kedua, buka warung. Buka warung juga kalau konsisten sepertinya dan bersabar akan hasil yang akan didapat, mungkin Pak Samsul tidak akan serumit seperti sekarang ini. Jadi intinya saya juga kan kalau bicara masalah keuangan lah, intinya perekonomian, saya juga bisa dikatakan rumit. Cuman ya intinya kita harus bersabar dan bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dan dijalani apa adanya. Mungkin seperti itu, karena saya juga ya gitu mengalami lah. Ya sih, memang ya dalam kehidupan itu pastilah ada fase-fasenya lah gitu ya. Dan dalam kehidupan juga pastilah ada sesuatu yang harus dikorbankan. Mungkin dalam Pak Samsul kan sebagai kepala keluarga ya, mungkin kan dalam hal ini sebagai penopang kehidupan
seluruh keluarga. Memang itu dari sisi itu ada sisi pengorbanannya lah. Sebagai seorang ayah itu memang kebanyakan harus mengorbankan waktunya itu kan otomatis waktu untuk mencari nafkah itu. Nah, di samping itu juga saya juga memahami dalam fase itu dari segi ekonomi memanglah pasang surut ya dari segi ekonomi itu. Nah, tergantung kita memilihnya. Dan benar tadi kata Pak Roni, kita harus bersabar dan bersyukur. Dalam artiannya bersabarnya itu jangan hanya bersabar dan bersabar, tapi di balik bersabarnya itu kita juga ada ikhtiar yang lain, tapi dengan penuh kesabaran juga. Maksudnya tegurung gusuk lah gitu istilahnya, pasti sesuatu juga ada jalannya gitu. Saya mengerti apa yang dijalani Bapak dan Ibu sekarang. Mungkin saya belum memahami sekali karena saya belum menikah ya, tapi saya juga punya banyak masalah tentang keuangan dikarenakan saya posisinya tidak bekerja. Sekarang saya di pesantren mengaji dan juga kuliah di hari Jumat dan Sabtu. Nah itu tidak punya pendapatan sehari-harinya, namun ya dikasih sama orang tua saya. Saya juga sempat bingung saya itu harus gimana gitu. Nah barangkali teman-teman semua mau membantu saya memberikan motivasi dan juga memberikan pendapatannya gitu. Saya ini harus gimana gitu. Apakah saya harus melanjutkan kuliah dan mengaji di pesantren, atau saya harus keluar dari pesantren bekerja begitu. Terima kasih. Kalau menanggapi untuk keluhan ibu, kalau saya mah di situ yang tadi disampaikan oleh rekan kita, di situ ada pengorbanan. Cuman kan masih mending Bu, taruhan ibu itu hanya sebatas dengan ekonomi dan beribadah. Sedangkan ya anjuran kan kita itu didominankan harus memberatkan ke ibadah daripada ke ekonomi. Seperti saya keluhan, bercerita, bahkan bercurhat nih, itu perihal ekonomi, tapi yang tertuju untuk beribadah. Seperti itu. Ketika saya ada pilihan, yang saya hadapi itu yang sulit. Ketika saya meninggalkan anak, masa saya harus meninggalkan anak istri, berarti cerai, berarti pisah raja, berarti pisah tempat dan yang lain. Sedangkan kalau ibu hanya bilang kenapa saya harus memilih kejar ekonomi ataupun pendidikan di pesantren, sedangkan positif sama negatifnya kalau di pesantren orang tua masih merhatikan, tapi kejadian untuk orang rumah tangga di mana seseorang yang sudah berumah tangga menjadi bahkan awal dari terketuknya oleh hakim nikah itu lepas beban tanggungan orang tua. Masa saya harus minta ke orang tua kebutuhan anak, jajan anak, enggak.